Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang makna daripada surat Al-Mutaffifin. Tapi kita tidak akan membahas surat Al-Mutaffifin ini secara keseluruhan ya teman-teman. Jadi ayat-ayat awal-awalnya saja. Oke teman-teman semuanya. Jadi saya rasa kalian semua pasti sudah pernah ngapalin yang namanya surat Al-Mutaffifin ya. Karena memang waktu dulu kita masih sekolah ada materi menghafal juz amma dan salah satunya ada surat Al-Mutaffifin ini. Nah, kenapa kita kok penting sekali ya, perlu sekali untuk memahami makna daripada surat Al-Mutaffifin ini? Karena seperti yang kita ketahui bersama teman-teman semuanya ya, kita itu hidup di negeri Indonesia kita tercinta ini, dan tentu saja negeri kita ini, mohon maaf ya, ada kebobrokannya juga, diantaranya memang terkenal akan apa itu ya, korup itulah. Jadi teman-teman semuanya, ketika kita itu mendengar kata-kata korupsi ya, pasti yang terbesit di pikiran kita pasti nyalain pemerintah gitu kan. Padahal yang namanya korupsi itu tidak serta-merta, tidak selalu dilakukan oleh petinggi-petinggi. Orang-orang bawah dari atas sampai akar-akarnya pun melakukan itu semua. Oke, kita langsung balik ke pembahasannya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin." Celakalah orang-orang yang berbuat curang. Alladzina idza katalu 'alan nas yastawfun. Yaitu adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta takaran itu ditambahi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka itu menimbang atau menakar, mereka itu menakar untuk orang lain ya, mereka itu menguranginya. Jadi timbangannya itu dicurangi teman-teman, dikurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Mereka itu tidak yakin, tidak sadar bahwasanya mereka itu nanti akan dibangkitkan. Yaumin azim, pada hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari ketika manusia-manusia itu berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Oke teman-teman, segini dulu ya, dari ayat 1 sampai 6 kita akan bahas di sini. Jadi ayat-ayat tentang ini adalah ayat yang berkaitan sangat erat dengan korupsi teman-teman. Loh, apa hubungannya mas korupsi sama nimbang-nimbang takaran itu? Iya, itu adalah korupsi juga teman-teman. Karena gini loh teman-teman, kenapa kita itu punya dikasih sama Allah itu pemimpin yang suka korupsi, pejabat-pejabat yang suka korupsi itu karena kenapa? Jawabannya ada di surat yang lain. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhum bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami menjadikan para pemimpin-pemimpin orang-orang zalim terhadap sebagian orang-orang yang zalim yang lain, maksudnya rakyat yang zalim, disebabkan oleh dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi pemimpin zalim, pemimpin yang suka korupsi itu sebenarnya teman-teman itu merupakan azab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita itu mikir kayak gini, nyalahin pemerintah, nyalahin pejabat terus, tapi kitanya itu nggak pernah introspeksi diri teman-teman. Jadi gini, ini budaya aja ya. Ini budaya dari yang atas itu ya, pejabat-pejabat pemerintah itu kenapa mereka itu bisa korupsi. Korupsinya nggak tanggung-tanggung teman-teman ya. Korupsinya nggak tanggung-tanggung, kelihatan itu banyak banget korupsinya, miliaran sampai triliunan. Karena mereka punya kesempatan, dan orang-orang mereka yang orang-orang kecil itu, seandainya mereka dikasih dan seperti mereka, ya belum tentu mereka itu bisa jujur adil ya. Mereka kalau ada kesempatan korupsi juga. Kita nggak bisa korupsi karena kita nggak punya, nggak ada kesempatan di situ. Kalau dikasih paling juga suka korupsi gitu loh. Jadi teman-teman, pemimpin zolim itu adalah azab bagi rakyat-rakyatnya yang suka zolim gitu. Karena seperti ada pepatah mengatakan bahwasanya pemimpin itu adalah cerminan daripada rakyatnya. Kalau rakyatnya baik, adil, ya maka Allah akan kasih pemimpin yang adil juga. Tapi kalau rakyatnya bejat, ya Allah kasih juga pemimpin yang bejat gitu loh. Sekarang kita ambil contoh lah, yang rakyat kecil aja ya, rakyat kecil. Itu di pasar berapa banyak itu orang-orang yang melakukan kecurangan itu. Nimbangnya ditakar, takarannya harusnya 1 kilo dikurangi segini. Nanti barangnya dioplos jadi barang yang jelek gitu kan. Barang bagus dioplos sama barang jelek. Beras bagus dioplos jadi sama beras jelek, kan seperti itu. Dan itu adalah
sebuah tradisi kebiasaan dari masyarakat kita suka korupsi, terus suka mengambil hak orang lain gitu kan, ngutang nggak pernah bayar, itu kan juga korupsi juga teman-teman. Kemudian bikin hajatan, kalau ditegur orang marah-marah, itu kan juga gitu loh. Suka buang sampah sembarangan, suka melanggar ini dan itu, aturan-aturan yang bagus-bagus kita langgar, itu kan juga termasuk pelanggaran. Makanya Allah kasih kita pemimpin yang ya seperti itu juga, nggak jauh-jauh dari rakyatnya gitu loh. Oke, kita kembali ke surat Al-Mutaffifin tadi ya. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang berbuat kecurangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Apakah mereka itu tidak yakin bahwasanya mereka itu suatu saat pasti akan dibangkitkan. Dibangkitkan dari apa? Dibangkitkan dari alam barzah. Dibangkitkan pada hari setelah hari kiamat itu. Jadi semuanya manusia itu dari yang pertama kali hidup ya, dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir pada hari kiamat itu pasti akan dibangkitkan semua. Dan oke lah, kita hari ini misalnya suka korupsi ya, suka nyolong haknya orang, ngutang nggak pernah bayar, nyurangi timbangan di pasar dan lain sebagainya. Oke lah, kita hari ini nggak dapat apa-apa, nanti suatu saat nanti Allah akan bangkitkan kita, dan disitulah Allah akan mengadili kita. Jadi dulu hak-hak orang yang kita rampas itu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu yang kita yang suka nyolong, suka ini dan itu ya, suka nyolong haknya orang, itu akan diadili di hari kiamat itu teman-teman. Jadi jangan merasa kita itu nggak apa-apa lah, korupsi itu nggak apa-apa, asalkan nggak seberapa, itu kan ya pola pikir yang ngawur gitu loh, membenarkan korupsi gitu teman. Korupsi itu mau berapapun ya, mau besar mau kecil, itu dianggap sebagai korupsi teman-teman semuanya. Dan perlu sobat pahami juga ya, bahwasanya korupsi itu merupakan salah satu dosa yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah membuat surat yang khusus membahas tentang al-mutaffifin, orang-orang yang berbuat curang atau orang-orang yang suka korupsi ini. Jadi semua orang itu bisa korupsi, mau yang atas mau sampai akar-akarnya itu bisa korupsi semua. Jadi jangan kira, oh ini pejabat gini. Lah kamunya sendiri kan nggak introspeksi diri, kamu sendiri juga suka korupsi kan gitu. Sekarang gini loh, ada orang-orang kalau ada truk kecelakaan dijarah, diambil, kemudian toko-toko dijarah. Kalau habis demo pejabat, toko-toko dijarah. Nah itu kalau misalkan orang-orang yang suka jarah kayak gitu, suka maling kayak gitu, kalau dengar pejabat korupsi, kira-kira marah apa enggak? Marah mereka. Tapi mereka sendiri nggak pernah introspeksi diri kalau mereka itu ternyata juga seperti itu, nggak mau bercermin gitu loh. Oke teman-teman, mungkin segini saja. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Satu hal yang perlu saudara-saudara semua catat ya adalah bahwasanya pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin zalim adalah azab karena rakyatnya sendiri juga suka melakukan kezaliman. Walau alam bisawab. Semoga bermanfaat.